Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 7 akan dibahas mengenai tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan juga minuman. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Dimana yang pertama akan dibahas tentang pengertian buah. Buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Di mana buah segar itu dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya yang sudah beraneka, segar, bentuk, dan juga warnanya menarik. Lalu ada karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Satu, berdasarkan musim berbuahnya, di mana ada buah musiman, di mana buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya itu buah duren, mangga, kedondong, duku, dan juga rambutan. Lalu ada buah sepanjang tahun, di mana jenis buah-buahannya itu tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim, di mana bisa kita nikmati kapan saja, di mana setiap tahun itu ada. Contohnya itu ada nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Lalu ada berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Pertama ada buah tropis, di mana buah-buahan yang tumbuh dari iklim panas ataupun tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya itu ada pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan juga durian. Lalu ada buah subtropis, di mana buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang ataupun di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya itu ada apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Lalu ada berdasarkan proses pematangannya. Ada buah klimaterik, di mana buah yang setelah dipanen itu dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Di mana pada proses pematangan buah itu dalam fase klimaterik itu ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan juga bau buahnya. Contohnya itu ada pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Lalu ada buah non-klimaterik, di mana buah yang setelah dipanen itu tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya itu ada semangka, anggur, jambu air, dan juga ada nanas. Lalu ada kandungan dan manfaat buah-buahan itu apa aja sih? Nah, kita dibahas kali ini. Di mana pertama ada jambu biji, di mana kaya akan kandungan dan manfaat. Di mana jambu biji itu vitamin C-nya itu 4 kali lipat dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C itu berguna untuk melancarkan kerja otak dan juga peredaran darah. Di mana jambu biji itu mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan juga menangkal kanker. Di mana kandungan seratnya itu mampu memperlancar proses pencernaan. Lalu avokat atau alpukat ya, di mana memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan juga kecantikan. Di mana kandungan lemak nabati yang tinggi ini dan tak jenuh membantu menurunkan kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke dan juga penyakit jantung, darah tinggi, dan juga kanker. Lemak tak jenuhnya ini juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan juga mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Di mana ada kandungan vitamin A dan juga E-nya itu baik untuk kesehatan mata dan juga menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan juga membuat kulit itu tampak lebih muda. Lalu ada paya, di mana tumbuh sepanjang tahun dan juga kaya kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, di mana bermanfaat untuk kelancaran pencernaan. Di mana paya itu memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan juga vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan juga melancarkan pencernaan kita dia. Di mana dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan juga asam pantotenat. Lalu ada belimbing, di mana rasanya manis segar, yang di mana bentuknya itu seperti bintang kalau kita potong. Di mana belimbing itu mengandung vitamin C dan juga serat yang cukup besar, ada vitamin A, E, dan juga B kompleks. Di mana belimbing itu untuk kesehatan itu bisa untuk daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C yang tinggi, terus melindungi tubuh dan juga ada radikal bebas karena ada antioksidan alami. Dan juga belimbing juga sebagai menurunkan tekanan darah tinggi dan juga mengatasi penyakit batuk. Lalu ada teknik pengolahan pangan, di mana ada dua jenis teknik pengolahan bahan pangan, di mana ada yang pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan juga teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama dulu kita bahas tentang teknik pengolahan pangan panas basah,
dimana adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, dimana suhu cairannya itu tidak pernah lebih dari suhu didih. Dimana dalam teknik ini ada beberapa tekniknya lagi, antara lain ada teknik merebus atau boiling, dimana adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan itu bisa berupa air, kaldu, dan juga susu, dimana caranya itu bahan makanan itu dimasukkan ke air, cairan itu yang masih keadaan dingin ataupun dalam air yang sudah panas. Lalu ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, dimana adalah masak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Di mana bahan makanan yang di poach ini yang lunak ya dan juga lembut dan juga tidak memerlukan waktu yang lama dalam masaknya. Sepertinya itu ada buah-buahan, sayuran, telur, dan juga ikan. Cairan ini bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan juga susu. Lalu ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, di mana teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, ya kira-kira setengah dari bahan makanan yang direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup atau yang stewing, dimana tuh menghasilkan bahan makanan itu yang lebih lunak dan juga aromanya itu lebih keluar menyatu dengan cairannya. Lalu ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing, dimana mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang itu dan juga waktu lama itu agar aromanya itu bisa keluar dengan sempurna. Dimana dalam pengolahan teknik stewing ini kita tuh aduk itu hati-hati agar tidak hancur bahan makanannya. Dimana cairan yang dipakai itu bisa air, susu, santan, dan juga kaldu. Lalu ada teknik mengukus atau steaming, dimana kita masak bahan makanan itu dengan uap air yang mendidih, dimana sebelum mengukusnya itu kita isi air dulu yang dipanaskan sehingga mendidih, terus mengeluarkan uap, terus kita baru masukkan tuh bahan makanannya ke steamernya atau pengukusnya. Nah, uap air panas ini akan mengalir ke sekeliling makanan yang sedang dikukus. Lalu di mana efek dari tadi teknik ini bisa makanan itu jadi lebih lunak dan juga lebih lembut. Kandungan gizinya juga nggak banyak yang hilang karena tidak langsung bersinggungan dengan air. Dimana contoh dari makanan ini contoh itu ada puding, bolu, dan juga sayuran, ikan, dan juga ayam. Lalu teknik mendidih atau smearing, dimana teknik memasak bahan makanan dengan saus ataupun bahan cairan lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian apinya itu dikecilkan di bawah titik didih dan juga direbuskan lama. Dimana nanti ada permukaan itu ada muncul gelembung kecil. Biasanya yang digunakan itu kaldunya itu untuk mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Misalnya kayak buat kaldu ayam atau kaldu sapi, nah gitu. Lalu ada teknik mengetim, dimana memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Yang satu ukuran kecil, dimana cara memasak teknik ini biasanya untuk waktu yang lama, misalkan untuk membuat nasi tim ataupun untuk membuat coklat. Dimana di sini ada gambar tentang teknik-tekniknya tadi ya, yang ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan juga yang mengetim. Lalu ada teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, dimana adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Di mana ada beberapa yang termasuk teknik pengolahan dry heat cooking ini. Pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Biasanya memasak bahan makanan yang menggunakan minyak ataupun lemak yang banyak, di mana bahan makanan itu terendam sehingga memperoleh hasil yang kering ataupun crispy. Di mana teknik ini bisa digunakan untuk yang buah-buahan, sayuran, daging, dan juga unggas serta juga ikan. Dimana kalau dalam kondisi makanan yang kondisi beku bisa langsung dimasak dengan metode ini. Dimana metode kering ini kita panaskan dulu suhu tinggi, terus akan ada terjadi perubahan tekstur, warna, dan juga rasanya. Dalam proses metode ini kandungan gizi itu akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak, dimana minyak itu kan mengandung lemak. Nah, di sini juga kehilangan kandungan vitaminnya juga sedikit karena nggak menggunakan air kan, pakai minyak. Nah, kandungan lemaknya bertambah, tapi kandungan vitaminnya itu masih ada gitu. Contoh yang menggunakan deep frying ini bisa untuk kayak misalkan keripik kentang yang banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Lalu ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, di mana frying ya.
Dimana teknik menggoreng dengan cara minyaknya sedikit pada wajan datar, dimana biasanya itu hanya satu kali dibalik aja. Nah, dimana tekniknya ini itu didapatkan pada pemanasan minyak ataupun lemak. Makanan itu nggak akan menjadi terlalu matang, dimana asam aminonya itu makanan itu masih ada, tapi proteinnya menyusut dan juga ada kehilangan beberapa jenis vitamin B. Lalu ada teknik menumis atau sauteing, dimana teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan itu dipotong-potong kecil dan diiris tipis, dan dikerjakannya itu dalam waktu sebentar dan juga cepat, terus diaduk-aduk, terus ditambah sedikit cairannya aja sehingga ada sedikit berkuah ataupun basah. Dimana biasanya cairan itu ditambahkan adalah saus krim dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir pada proses pemasakannya. Lalu hendaknya itu potongan atau irisannya itu kita persiapkan dulu, terus kasih minyak sedikit dan panaskan. Nah, pada saat kita pakai wajan yang besar, potongannya itu kita taruh itu jangan terlalu banyak, supaya apa? Supaya tumisannya tuh nggak meribet dan juga matangnya itu bisa lebih merata. Nah, kalau untuk yang menggunakan supaya yang lebih baik ya, minyaknya itu pakai minyak zaitun atau minyak canola yang lebih sehat ya. Lalu ada teknik memanggang ataupun baking, di mana teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak ataupun air. Cara memanggangnya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air, di mana uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanannya. Contoh-contoh produknya itu bisa pastry maupun roti. Bisa juga untuk masak daging maupun ikan. Lalu ada memanggang dalam oven menambah kelembapan, di mana masukkan wadah yang berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya itu kandungan airnya itu bertambah dan juga untuk menambah kualitas makanannya. Contoh makanannya itu bisa kentang, roti, spong, cake, biskuit, ikan, dan juga sayuran. Lalu memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama itu bisa diisi bahan makanan, terus kedua diisi air, di mana wadah pertama itu dimasukkan ke wadah kedua sehingga panas yang disampaikan ke bahan makanan itu jadi lebih lambat. Nah, sehingga tidak akan ada panas yang berlebih dan mengurangi makanannya itu terlalu matang. Contohnya itu masakan itu ada puding karamel. Lalu ada teknik membakar atau grilling, di mana mengolah makanan itu di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau teflon dan diletakkan di atas perapian langsung. Suhunya itu sekitar 292 derajat Celcius, di mana dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang ataupun alat bantu lainnya. Nah, biasanya itu dibantu pakai alat minyak sedikit lah gitu ya untuk pengolahannya. Di mana jerujinya ini sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak. Selain itu juga untuk membuat bagian ini itu matang dan juga gosong. Nah, dan juga misalkan ada kayak semacam bentuknya ya, ada ciri khasnya. Nah, kayak ada jeruji-jerujinya, kayak contohnya makanannya itu kayak steak, terus sate dan lain sebagainya. Dan ini ada contoh gambar, ada deep frying, shallow frying, sauteing, baking, dan juga grilling. Lalu ada teknik lainnya, di mana menghaluskan, di mana membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender. Lalu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Kemudian ada membuat bahan pangan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat ataupun kain penyaring sehingga diperoleh cairan yang jernih. Lalu ada bahan pangan yang ada makan mentah atau raw food, di mana umumnya itu buah sayuran itu dimakan tanpa dimasak. Lalu ada beberapa jenis teknik-teknik lainnya ya, misalkan teknik mengasap, terus ada tim, terus ada sangrai. Dimana tergantung ya, setiap daerah itu beda-beda tekniknya di daerah, di Indonesia, di negara-negara lainnya dan sebagainya. Lalu ini teknik pengolahan yang lain yang tadi saya jelaskan, yang ada menghaluskan, lalu ada yang pakai blender, parutan dan juga diulek, terus ada mencampur rata, terus ada menyaring atau memeras yang pakai saringan kawat ataupun kain penyaring supaya cairan itu yang jernih, terus ada yang tidak dimasak, nah kayak gitu. Yang ini menghaluskan, mencampurkan, menyaring ataupun memeras. Lalu ada pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan juga minuman.
Nah, di sini kita tuh harus perhatikan beberapa rancangannya ya, dimana rancangannya sebagai berikut nih contohnya aja ya. Misalkan kita perencanaannya dulu, kita identifikasi kebutuhan kita dulu. Misalkan nih contohnya itu si Rahma nih pulang sekolah sama teman-temannya habis mau belajar kelompok nih di rumah. Nah, kan dia kan capek nih karena habis pulang sekolah dan juga kepanasan. Nah, akhirnya dia ingin membuat sesuatu makanan itu yang menyegarkan tubuhnya dan juga bisa gampang buatnya dan juga cepat. Nah, tercetuslah idenya, gagasannya. Gimana kalau kita buat rujak buah aja nih, nah, gitu. Supaya panas-panas gini enakan makan rujak, nah gitu. Gimana buah yang manis asam itu bisa membuat semangat kita bangkit lagi untuk saat buat belajar kelompok. Dimana ada pelaksanaan itu ada persiapannya, ada alat dan bahan. Misalkan kayak bahan-bahannya itu ada buah-buahannya ada nanas, jeruk bali, bengkuang, jambu air, kedondong, pepaya. Nah, lain ini tergantung seleranya aja. Lalu ada bahan bumbu kacangnya ya, kayak ada pakai pisang batu, ada garam, terasi, cabai rawit, kacang tanah, gula Jawa dan juga air. Dan alatnya itu ada cobek, ada pisau, ada bungkus nasi, kantong plastik dan sebagainya lah. Tergantung dari pemakaian, tergantung dari orangnya mau seperti apa gitu. Lalu pada saat proses pembuatannya ya dikupas dulu di buahnya, terus dicuci, lalu gula jawanya itu dikenalkan pakai air, terus kacang tanah itu digoreng. Habis itu dihaluskanlah tuh bumbunya satu-satu. Nah, terus dicampurkan tadi yang bahan-bahannya dan terasi, garam, cabai, gula, terus diulek sampai halus, terus kacang tanahnya juga diulek tapi jangan terlalu halus. Biar ada tekstur kasarnya gitu kacang tanahnya. Nah, terus diulek lah jadi satu bahan bumbu kacangnya. Terus itu kita potong buah dari satu-satu, terus lalu kita masukkan deh, mau disatuin atau mau dipisah bumbunya terserah, nah tergantung. Ini yang tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan jadi makanan ya. Ini yang contoh sederhananya aja buat rujak ya, rujak buah. Nah, ini kalau yang untuk yang contoh yang buat keduanya itu yang buat minuman. Misalkan di sini kita ingin contoh itu kita perencanaan lagi nih, misalkan kita buat jus ya, misalkan gini, dimana perencanaan itu karena terlalu banyak belajar buat ngadepin UAS, nah kan matanya jadi lelah. Nah, idenya itu bagaimana kalau kita buat jus aja nih, jus stroberi untuk kesehatan misalkan gitu. Dimana kita pelaksanaannya kita ada persiapan, ada alat dan bahannya, misalkan ada stroberi dan juga alat-alatnya, misalkan blender, terus ada gelas plastik, sedotan, gas kaca dan sebagainya. Terus proses pembuatannya dicuci dulu lah stroberinya, terus dibuang tangkainya, terus stroberinya dimasukkan lah ke dalam blender, terus tambahin susu, gula, lalu es batu, terus nyalain blendernya deh, terus tercampur sempurna. Terus penyajiannya terserah deh tuh mau pakai yang gelas plastik ataupun gelas yang lainnya, terus dikasih hiasan kalau biar lebih cantik, terus kasih es batu lagi supaya lebih dingin. Nah, terus kasih topping dah tuh dan lain sebagainya. Nah, lalu kita ke masalah ke penyajian dan kemasan. Di mana penyajian dan kemasan ini tahapan terakhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Di mana penyajian atau pengemasan ini memegang peranan penting dalam proses produksi, di mana memiliki daya tarik orang untuk memakannya atau membelinya. Di mana wadah penyajian itu digunakan pada kita makan untuk di tempat penjualan. Penggunaan wadah kemasan ini biasanya untuk dibawa pulang oleh pembeli. Dimana pada saat dulu itu kemasannya itu masih kayak sederhana aja. Contohnya misalkan minuman air nira itu, nah bisa menggunakan buah itu sendiri. Nah, ataupun misalkan kelapa, nah kan misalkan pakai batoknya, terus kita minum, nah pakai buahnya itu sendiri. Nah, semakin kemajuan zaman, teknologi dan juga kebutuhan manusia, terus produk kemasannya juga beda-beda. Nah, jadi berkembang terus. Dimana kecanggihan teknologinya itu jadi semakin lebih bagus lagi, bisa menggunakan kertas, kaca atau gelas ataupun plastik ataupun bahan polimer lainnya, ataupun kalau sekarang kan lebih kayak go green ya, jadi lebih kayak pakai hal-hal yang lebih terurai. Nah, bahan kemasannya dimana ada produk pangan yang dikemas dengan tradisional maupun dengan kemasan yang
kekinian ya. Dimana di sini pada saat dalam pemilihan wadahnya itu atau kemasannya itu kita harus ada memenuhi kriteria antara lain di mana bahan kemasannya itu tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi ataupun mengubah rasa dari produknya. Lalu ada bahan kemasannya itu memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan, dan juga bahan kemasannya itu mudah didapat. Lalu yang terakhir, bahan kemasannya itu aman bagi kesehatan dan juga bersih. Nah, di mana tempat untuk kemasan makanan dan minumannya itu bisa terbuat dari kertas, plastik, styrofoam, maupun kalau untuk minuman biasanya gelas kaca. Nah, kayak gitu contohnya misalkan nih kemasan minuman ya, bisa dari plastik dan sebagainya, kaca, lalu ada makanan dari styrofoam, nah, dan lain sebagainya. Lalu tujuan manfaat dari kemasannya ini kan untuk menampilkan produknya ya supaya lebih menarik. Nah, sebaiknya itu kita harus eksplorasi dulu penggunaan bahan penyajiannya sehingga harus sesuai dengan kemasannya. Nah, misalkan ini ada contoh yang kemasan makanan, minuman, dan juga yang unik ya, unik dan kreatif ya. Kayak sekarang kan udah muncul ide-ide kreatif ya untuk kemasannya. Lebih bagus lah, lebih ada nilai estetiknya atau nilai seninya seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.